Perang ini bermula adanya pertentangan antara kaum Padri dengan kaum adat dalam masalah praktik keagamaan. Pertentangan itu dimanfaatkan sebagai pintu masuk bagi Belanda untuk campur tangan dalam urusan Minangkabau. Pada akhir abad ke-18 telah datang seorang ulama dari kampung Kota Tua di daratan Agam. Tuanku Kota Tua ini mulai mengajarkan pembaruan-pembaruan dan praktik agama Islam. Ia menunjukkan bagaimana seharusnya masyarakat itu hidup sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi, untuk menunjuk orang-orang Islam yang berpakaian putih. Sementara kaum adat di Sumatera Barat memakai pakaian hitam. Dalam melaksanakan pemurnian praktik ajaran Islam, kaum Padri menentang praktik berbagai adat dan kebiasaan kaum adat yang memang dilarang dalam ajaran Islam, seperti berjudi, menyabung ayam, dan minum minuman keras. Di tempat lain, Tuanku Imam Bonjol dan muridnya sedang jalan di pemukiman penduduk dan bertemu kaum adat. Awak menang lagi. Cih, iya kau memang hebat. Hei kalian, hentikan permainan itu sekarang. Mengapa mesti berhenti? Ini adalah tradisi kami. Perkataan kalian itu salah. Islam larang bermain judi. Hentikan sekarang juga. Berhenti atau kalian akan dilakukan oleh Tuhan. Tidak. Pergi kalian jika kesini hanya melarang kami. Baiklah, kami akan pergi dan tidak akan memaksa kalian untuk berhenti. Baiklah, jika itu keinginan kalian. Makin hari kaum Padri makin meresahkan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Sialan, mereka menemukan kita dan mereka memberikan ceramah-ceramah yang gak berguna. Ayo kita serang balik mereka agar mereka mendapat jerak. Hei, apakah kau tahu? Aku mendengar percakapan bahwa kaum Padri akan menyerang kaum adat. Apakah benar? Aku mendengarnya dengan telingaku sendiri loh. Apa maksud kalian? Dari mana kalian mendapatkan informasi itu? Terserah kalian mau percaya atau tidak. Yang penting percakapan itu terdengar oleh telinga saya. Apakah benar begitu? Kalian tidak membohongi kami kan? Sudah, kau tidak percaya? Kemudian Belanda pergi meninggalkan kaum Padri yang sedang kebingungan. Serang! Kaum adat kalah. Setelah kalah, kaum adat kabur dan menghampiri ketua Belanda untuk membuat perjanjian membantu melawan kaum Padri dengan syarat dengan cara membagi dua tanah Minangkabau. Ada apa kamu datang jauh-jauh ke sini? Saya ingin Belanda membantu kaum kami untuk melawan kaum Padri. Apa keuntungan bagiku jika aku membantumu? Kita membuat perjanjian. Perjanjian apa? Jika kita menang, kita bagi tanah Minangkabau menjadi dua. Datuk yang sombong ini sangat Besok bodoh. pagi kita akan membuat perjanjian dengan Tuanku Imam Bonjol. Alright, akan kutunggu kau besok pagi. Dalam kesempatan ini, ku untuk menghancurkan kaum Padri dan kaum adat. Keesokan paginya, Datuk, apa ini? Mengapa kamu membawa orang Belanda ini? Bukankah ini sudah menyelesaikan masalahnya? Saya tidak pernah berbicara seperti itu. Datuk, apa kau tahu orang Belanda itu sangat licik untuk menguasai daerah ini? Kau iri dengan keberhasilan saya bersatu dengan Belanda. Jika tidak mau, saya akan menyelesaikan masalahnya dengan sendiri. Kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan elok-elok permasalahan tanpa membawa orang Belanda itu kemari. Udah. Bukankah yang ingin bersatu? Tidak usah bertele-tele, Tuan James. Saya hanya ingin segera membuat perjanjian ini. akhirnya perjanjian itu ditandatangani oleh Datuk Didik dan Tuan James. Perjanjian tersebut yang dinamakan Perjanjian Masang. Siapa menyangka Belanda mengingkari perjanjian tersebut dengan membuat benteng yang bernama Benteng Fort van der Kaplan di Batu Sangkar dan Fort de Kok di Bukit Tinggi. Untuk memperkuat kedudukannya di Sumatera Barat, Belanda juga melakukan tindakan-tindakan yang kejam kepada penduduk Minangkabau, yaitu dengan kerja paksa. Datu Didik pergi melewati perbatasan untuk bertemu Imam Bonjol. Saya menyesal telah mengikuti perjanjian itu. Kini sekarang kaumku sering mengadu bahwa Belanda sering memaksa mereka untuk bekerja keras.
Saya percaya ketika saya melihat dan memaafkan, saya telah percaya kepada mereka. Kini kita hanya bisa mengusir, tapi bagaimana caranya? Baik, mari kita usir orang Belanda tersebut. Lalu kau bawa kasado pengikutmu. Jangan sampai ketahuan oleh orang Belanda. Setelah pertemuan itu, Tuanku Imam Bonjol dan Datu Didik akhirnya berencana untuk melakukan penyerangan kepada Belanda. Dalam peperangan ini, Belanda mengalami kesulitan menghadapi dari kedua golongan tersebut. Pada saat itu, James meminta bantuan kepada Pulau Jawa. Prajurit yang berada di Pulau Jawa sampai di Pulau Jawa dikirimkan oleh Kapten James. Kalau pasukan telah gugur melawan rakyat Sumatera. Alright, kau kembalilah. Kita akan kembali ke Pulau Sumatera dan akan membawa pasukan bersamamu. Baik, terima kasih Tuan. Tuan, saya akan membawa pasukan bantuan di Pulau Jawa. Besok kita akan menyerang dua kaum itu tanpa ampun. Perang terhadap Belanda bersama kaum Padri dan kaum adat. Keesokan harinya, perang pun terjadi kembali setelah mendapat bantuan dari pihak Belanda. Dari Pulau Jawa, Belanda berhasil menguasai Pulau Sumatera Barat. Tetapi, Tuanku Imam Bonjol dan pengikutnya berhasil meloloskan diri dari pihak Belanda dan melanjutkan perjuangannya. Pada bulan Oktober 1837, Tuanku Imam Bonjol diundang Maluku untuk berunding. Tapi pada saat itu juga, Tuanku Imam Bonjol ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Kei Cianjur, kemudian ke Ambon, lalu ke Lopak Minahasa dekat Manado dan meninggal pada 6 November 1864, dimakamkan di Minahasa dan Pulau Sumatera Barat, khususnya Minangkabau menjadi milik Belanda.